Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya Aisyah Maharani bersama dengan Bapak Heru Subagio MAP sebagai pemerhati pariwisata Kota Malang yang akan berbincang-bincang tentang seluk-beluk pariwisata dan juga apa saja yang perlu diperhatikan pariwisata di Kota Malang ini. Ya, selamat sore Bapak Heru, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, Mbak Nisa. Eh, Pak Heru ini sebagai pemerhati pariwisata di Kota Malang ya Pak, betul? Untuk pertanyaannya, bagaimana sih Pak perkembangan pariwisata di Kota Malang, khususnya karena di masa pandemi seperti ini, menurut Bapak seperti apa pandangannya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi perkembangan pariwisata di Kota Malang sampai saat ini memang sebenarnya cukup bagus, tapi karena terakhir ini kita kena pandemi COVID-19 sehingga perkembangannya tidak begitu lancar seperti sebelum pandemi. Nah, menurut hemat kami, saya sebagai pemerhati pariwisata Kota Malang, meskipun pariwisata di Kota Malang ini sebetulnya perkembangannya cukup pesat, tetapi karena pandemi, tapi kita yakinlah tetap optimis, terutama pelaku-pelaku usaha wisata yang ada di Kota Malang, entah mereka punya usaha di bidang perhotelan, rumah makan, kemudian restoran dan sebagainya ini tetap optimis, dikarenakan kita punya keyakinan bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Nah, terutama sekarang ada namanya new normal. Jadi persiapan untuk new normal ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi para pengunjung yang datang harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian mengecek suhu badan dan sebagainya. Tetapi menurut hemat saya memang tidak seperti yang sebelum pandemi Mbak, jadi agak ada penurunan. Nah, penurunan ini memang salah satu faktornya itu, tetapi ada beberapa tips-tips yang memang dipersiapkan oleh pengusaha wisata yang ada di Kota Malang ini, terutama persiapan misalnya sudah menyiapkan mungkin pariwisata kan dibagi bermacam-macam, ada pariwisata yang sifatnya buatan, ada yang memang alami. Taruhlah yang alami, jadi fasilitas sarana prasarana kayaknya sudah mulai dipersiapkan, misalnya jalan yang tadinya makadam sudah mulai dibenahi sehingga pada waktunya nanti dan sudah dilaksanakan ini pengunjung merasa nyaman, jadi merasa nyaman dan merasa aman sehingga mereka berwisata, mereka berrekreasi ini senang, karena namanya konsepnya berwisata atau berkunjung, rekreasi, siapapun orangnya, mulai anak kecil, kemudian dewasa sampai orang tua, namanya wisata ini senang sekali. Jadi mereka berkunjung ke suatu tempat objek wisata, terutama yang ada di Kota Malang ini, Malang Raya, ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang, ada Kota Batu. Ini disebut dengan Malang Raya. Ini banyak sekali tempat rekreasi. Jadi dengan adanya sarana prasarana yang memadai, mereka nyaman. Kemudian dari situ tentunya semakin banyak juga pengunjung, mereka akan gedok tular kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, bahwa sekarang ini meskipun pandemi tapi fasilitas sudah bagus, misalnya jalannya tadi agak kurang bagus, sekarang sudah mulai bagus. Nah, ini saya rasa perkembangannya sudah mulai adalah meskipun pandemi, meskipun persentasenya tidak seperti yang dulu-dulu sebelum pandemi. Nah, ini menurut saya perkembangannya demikian, Mbak. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Heru mengenai perkembangan dari pariwisata di Kota Malang ini. Jadi intinya untuk menghadapi new normal ini tetap mengikuti protokol, betul Bapak? Ya, mengikuti protokol, yaitu tetap memakai masker, lalu jangan lupa hand sanitizer, atau kemanapun selalu mencuci tangan, jangan lupa. Itu selalu diterapkan. Oke, selanjutnya Bapak, untuk permasalahan atau untuk pelayanan pariwisata ini Pak, menurut Bapak yang kurang nyaman
atau bagi pengunjung pelayanan yang kurang memuaskan itu bagaimana, dan menurut Bapak bagaimana cara mencegahnya supaya tetap pelayanan itu memuaskan untuk pengunjung seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi memang permasalahan banyak sekali, tapi pada dasarnya yang kita analisis selama ini adalah masalah langsung kita tutup poin ya, masalah tarif harga. Jadi di tempat-tempat rekreasi itu pengunjung merasa kurang nyaman manakala mereka berkunjung suatu ke tempat rekreasi ini kadang-kadang makan kemudian makan makanan dan minuman ini tidak sesuai dengan harga karena tidak dicantumkan harga di situ, sehingga setelah pengunjung makan kemudian loh kok makan hanya gini aja kok harganya mahal betul. Nah ini permasalahan juga. Nah tampaknya hal inilah yang membuat pengunjung juga kurang nyaman, sehingga kadang-kadang namanya pengunjung datang dari luar kota Malang ya, berkunjung ke sini kadang-kadang ada yang sudah membawa perbekalan sendiri dari rumah, itu mungkin solusinya. Nah kemudian seperti saya katakan tadi sarana prasarana. Nah sekarang memang ada plusnya juga Mbak, masalah sarana dan prasarana seperti di tempat-tempat rekreasi yang kita amati, kita kunjung selama pandemi ini sudah menyediakan tempat-tempat cuci tangan. Nah dulu kan belum ada. Nah sekarang ini salah satu bentuk antisipasi penularan COVID-19. Nah jadi pengunjung kurang nyaman manakala tarif harga makanan tidak sesuai. Ini permasalahan pertama. Yang kedua, mungkin adanya ini keluhan yang kami analisis, yaitu adanya pengemis dan pengamen di tempat rekreasi. Nah, pengemis dan pengamen ini seyogyanya ini tidak ada memang. Jadi membuat pengunjung kurang nyaman juga karena pengunjung ini ingin fresh pikirannya, hatinya, semuanya ingin fresh. Tapi tiba-tiba ada pengemis, ada pengamen, ini kurang nyaman. Lah, kita berharap agar Dinas Pariwisata atau dinas yang terkait, terutama Dinas Pariwisata dalam hal ini yang ada di pemerintah Kota Malang, kemudian Kabupaten Malang serta Kota Batu itu paling enggak memberikan suatu peringatan atau larangan bahwa pengamen dan pengemis dilarang masuk. Jadi ada tanda strip gitu, karena selama ini kita lihat di portal-portal selama pandemi ini di masuk wilayah kampung itu sudah ada larangan selama pandemi itu, siapapun orangnya itu harus dilarang, memang dilarang. Lah kenapa kok tempat pariwisata ini harusnya menerapkan gitu juga, misalnya dari dinas pariwisata ini harus memberikan stiker-stiker atau semacam kayak spanduk kecil gitu untuk peringatan bahwa pengamen pengunjung dilarang masuk. Nah, sehingga pengunjung itu merasa nyaman, aman, santai, enak. Jadi tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ya namanya juga orang berkunjung. Nah, itu. Kemudian permasalahan yang ketiga, masalah perparkiran juga. Kadang parkir tempatnya kurang bagus, kemudian sempit, kemudian juga masalah harga parkir juga kadang tidak sesuai dengan ini tarifnya juga, kadang sampai melebihi yang tempo hari kita pernah survei di Kota Batu itu Mbak, sehingga pengunjung atau orang yang dari luar kota malu kok tarifnya parkir sekian, nggak cocok, katakanlah motor gitu atau sepeda motor ini wajarnya mungkin 3.000 atau 5.000 lah, sampai 10.000, 15.000, 20.000, wah ini akhirnya kurang bagus juga. Atau pertama kota kita, kemudian tempat rekreasi tadi. Nah sehingga kita berharap juga pengelola tempat rekreasi untuk bisa menindak bahwa ya istilahnya tempatilah tempat parkir yang sudah ditentukan tempatnya. Kemudian juga ada larangan, mohon maaf mungkin istilahnya parkir liar. Nah ini jadi 3 permasalahan ini yang paling dominan, meskipun ada permasalahan pariwisata yang lainnya. Nah ini Mbak. Ya, itu tadi mungkin bisa jadi seperti evaluasi ya Pak ya. Evaluasi untuk para pengelola pariwisata, lalu kepada pemerintah khususnya yang berbidang pariwisata pula. Jadi dari pemerhati pariwisata sendiri, khususnya Bapak Heru, telah menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan atau yang menjadi ketidaknyamanan dari pelanggan atau yang mengunjungi tempat-tempat pariwisata di Kota Malang khususnya. Selanjutnya Bapak, untuk yang terakhir,
harapan Bapak ke depannya tentang pariwisata Kota Malang itu seperti apa, Pak? Ya, pertama harapan saya tujukan pada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata harus tegas-tegas misalnya memberikan larangan untuk seperti tadi pengemis, pengamen, dan mungkin yang lain-lainnya. Jadi berupa menerbitkan suatu baliho atau mungkin simbol-simbol larangan itu yang pertama untuk pemerintah ya. Kemudian juga Dinas Perhubungan juga selalu mengecek and recheck untuk parkir liar juga. Jadi supaya pengunjung dari luar kota itu juga nyaman sesuai dengan tarif harga. Jadi untuk Dinas Pariwisata demikian, itu juga dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dalam hal ini. Kemudian untuk pengunjung juga berhati-hati juga masalah keselamatan, misalnya dompet dan barang-barang berharga lainnya. Kita berharap pengunjung ke tempat rekreasi ini enjoy aja lah, nggak usah pakai perhiasan yang mewah berlebihan dan sebagainya, juga mungkin mengamankan dompet dan sebagainya, barang-barang berharga. Dan sekarang ada tambahan di tengah pandemi, jangan lupa ini pakai masker juga, dan juga jangan lupa cuci tangan. Nah ini kemudian juga kalau misalnya pengunjung, ini kan harapan pada pengunjung misalnya ke suatu depot atau warung di tempat wisata nggak ada tarifnya, itu kita tanyakan, misalnya Bu, Pak, harganya satu porsi berapa? Ini wajib kita tanyakan, jangan sampai betul sebelum makan, karena khawatirnya nanti setelah makan mungkin ya kita nggak mungkin satu orang, kita kan misalnya rombongan paling nggak minimal 5 sampai 10 orang. Kalau dikalikan misalnya pokoknya nggak sesuai lah, itu kayaknya merugikan sekali pada pengunjung lah. Makanya kita berharap pengunjung ini agar menanyakan, kalau misalnya tidak ada, syukur-syukur di situ sudah ada tarifnya untuk para pengunjung. Kemudian juga yang terakhir, harapan kita kepada para pengelola wisata ini ya tadi, berikanlah pelayanan sebaik-baiknya seperti mencantumkan harga. Nah, kemudian juga layanilah misalnya kalau ada disiapkan mungkin guide ya, guide supaya di tempat rekreasi tersebut pengunjung juga merasa ada penjelasan, atau misalnya tidak ada tenaga guide, tidak masalah. Kemudian yang penting untuk petugas-petugasnya layanilah pengunjung dengan ramah tamah. Saya rasa itu, Mbak. Ya, itu tadi dari Pak Heru untuk harapan ke depannya, khususnya pariwisata di Kota Malang, Malang Raya, dan Batu juga sekitarnya. Jadi untuk para pengunjung tetap menginisiasi atau harus tetap waspada tentang harga atau tentang bahaya-bahaya khususnya pada saat pandemi seperti ini. Jadi harus tetap berjaga-jaga ya Pak ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Heru atas waktunya dan kesempatannya bisa berbincang tentang pariwisata di Kota Malang ini. Untuk selanjutnya tetap selalu menyaksikan Pagak TV. Pagak TV, pancan api, gak atek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.